Saudara-saudara, pada hari ini kita mengenang kembali peristiwa Yesus Kristus yang naik ke surga. Ia kembali ke tahta kerajaannya. Pada saatnya kelak ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti yang para murid saksikan ketika ia naik ke surga. Untuk itu, marilah kita bersama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan himne jemaat dari nomor 362, baik yang pertama dan yang kedua. Aku memilihmu, Yesus Tuhanku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Kristus Yesus, Sang Raja Surga dan bumi yang kasih setianya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan pagi ini di hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga.
namun Ia mengutus umat-Nya untuk menyaksikan karya kasih dan pengampunan-Nya kepada dunia, supaya berita pengampunan dosa dan kasih persaudaraan dikembangkan dan dihidupi bersama. Ia mempersiapkan dan memperlengkapi umat-Nya untuk mengemban tugas panggilan itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pada kesempatan pagi ini tema kita ibadah Kamis pagi ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini adalah disiapkan menjadi saksi. Terus saya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih tempat ini disiapkan, dipanggil untuk mengampuni dirinya sendiri, untuk diperlengkapi oleh Allah, untuk dipersiapkan oleh Allah menjadi saudara dan menjadi saksi bagi semua orang di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita sudah menjadi saksi, kita akan memantapkan jiwa, memantapkan hati kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 362 bait yang ketiga dan yang keempat. Aku milikmu Yesus Tuhan. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bercermin dari
perintah kasih tersebut, kita menyadari bahwa kadang kita belum bisa melakukan kasih seperti yang Tuhan perintahkan tersebut. Tuhan, ampunilah kami, karena kami kadang suka bertengkar, memperebutkan sesuatu yang tidak penting. Ampunilah kami ya Tuhan, amin. Amin.
adalah kami, bahasa cinta. Cinta kasih yang dari Tuhan adalah cinta tak bersalah. Di dalam buku dan Alkitab yang pendeta atau Tuhan Yesus tuliskan di dalam kitab suci, seringkali didengung-dengungkan, dikatakan mencintai tanpa syarat, mencintai dengan rasa tulus. Di situ kita akan menjadi milik Yesus. Belajar, ajarilah, inilah jalan masuk kita untuk menjadi milik Allah. Dan di sini kita juga akan bersama ketika kita masuki ruang Maha Kudus Allah di ibadah ini. Ketika kita mengakui dosa-dosa pada kesempatan pagi ini yang disampaikan oleh petugas liturgi 2 tadi. Dan di sini kita juga menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini akan menguatkan lagi pada bacaan Injil Yohanes yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebagaimana Kristus telah memperdamaikan diri kita, memperdamaikan dirinya dengan kita, maka marilah kita pun saling berdamai satu sama yang lain. Salam damai, mari kita mewujudkan kedamaian ini dengan bersalam-salaman, dengan membaur, baik itu majelis maupun jemaat, untuk saling bersama mengatakan saling damai. Halo. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 287 bait yang ke-6,
baik yang pertama dan yang kedua. Sekarang puji syukur kepadamu ya Allah, ketika kami menghayati panggilan hidup, kami adalah milik-Mu ya Yesus. Kami menyadari bahwa segalanya ini adalah milik-Mu. Kami menyadari bahwa kami banyak sekali kekurangan dan kami mengakui dosa-dosa kami. Tuhan senantiasa mengampuninya ya Bapak. Tuhan berikan kekuatan kami, berikan yang terbaik untuk yang terbaik kehidupan kami, untuk bersaksi di dalam kehidupan kami. Ya Yesus, kami juga berdoa ketika kami sudah menerima berita anugerah dari Tuhan, supaya kami tetap hadir dan membawa segala kehidupan ini bersama dengan Tuhan, karena rumah Tuhan senantiasa hidup bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa untuk kerangkaian kegiatan Paskah Pemuda Remaja dan anak-anak atau suamiku yang nanti setelah ini akan terselenggara di Cikarang Kendal, dengan bersama melaksanakan membagikan dengan berbagi kasih, dengan mewujud nyatakan kasih yang sesungguhnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesatuan jemaat, majelis, komisi, dan panitia, mendamping pendeta konsulen dan vikaris di bangsa ini ya Pak. Kau berkati, kau berikan kesatuan hati, kau tanggalkan keegoan kami pasti berhati-hati. Hanya Tuhan yang hadir di tempat ini untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di GKJ Bangsa.
yang bersedia menyediakan diri untuk bersama ikut dengan Tuhan di gereja ini ya Pak. Berikan kerinduan menjadi satu misi, menjadi satu hati, satu tujuan, tanpa ada rasa kejengkelan di dalam diri. Berikan kedamaian di dalam rasa diri kita sendiri. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Kau berkati ya Yesus, kau sertai dan naungannya, baik dari lingkungan terkecil RT yang ada di bangsa, RT yang ada di Karangsari, dan RT di daerah Gambarsari, dan daerah Kedawang Proya, dan daerah yang lain. Kau berkati Yesus sampai pemerintah yang paling atas, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan pemerintah yang paling tinggi. Kau berkati Yesus. Hanyalah Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena berpergian. Kau berkati Yesus. Kau berkati saudara kami, Bapak Hadi Suito, Bapak Manur, Ibu Resti, Ibu Murnia, dan Bapak Aris. Kau berikan kekuatan untuk kesatuan hati bersama hidup dengan kami. Dan kami juga berdoa untuk klasis Banyumas Selatan dan klasis tetangga, klasis Tandu, klasis Banyumas Utara, dan Kebumen. Dari 4 klasis itu Tuhan berikan kesatuan untuk membangun visi-misi yang sama, karena ini adalah rakyat yang baru, menjadi membangun satu realita kasih yang bersama. Dan sinode GKJ berikan seperti logo GKJ ini, gambar gunungan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan manusia, dan Roh Kudus yang senantiasa melingkupi, dan identitas kita sebagai orang yang, dan tangan ini sebagai wujud relasi komunikasi kita. Kau berkati Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kau berkati, kau bukakan hati kami pribadi untuk senantiasa mengerti dan mendengar akan sabda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Doa dan permohonan kami kita dan kuasa Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan pagi ini di Kamis tanggal 25 Mei 2017 di tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di GKJ Makassar. Di sini sebenarnya ada 4 bacaan leksional. Namun yang saya baca di dalam bacaan yang pertama yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul bab yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan. Ella memberi judul Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dan bukumu yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40
hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya, tetaplah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Disambung, Yohanes terangkat, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkaplah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dan dengan putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkanmu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mendengar firman Allah dan memeliharanya setiap hari. Haleluya. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Kamis, tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 25 Mei 2017. Namun yang saya rasakan berbeda. Sejak tadi malam yang saya rasakan tadi malam itu seperti malam minggu. Apakah Bapak Ibu merasakan seperti saya? Saya merasakan hari ini di sini panggilan menjadi saksi Kristus. Ketika kita diketuk oleh Allah, ketika kita diajak oleh Allah, ketika kita dipanggil, ditarik, diajak, ayo ke gereja, mari kita ke gereja. Tidak memandang hari, tidak memandang waktu. Ketika kita senantiasa dipulihkan untuk memuliakan nama Tuhan, maka berkat-berkat ini akan senantiasa. Ketika waktu khotbah yang lalu, saya menggunakan kaca. Bagaimana ketika kita harus bercermin diri? Bagaimana kita harus
mengajar diri, berefleksi diri untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, di sini merupakan bacaan dari Alkitab yang berisi tentang pengantar buku yang ditujukan kepada Theophilus, salah satu murid. Dan di sini buku pengantar ini yang menjadi jalan. Jadi Tuhan Yesus itu pergi terangkat ke surga, boten berkado maka tidak hanya berlalu pergi, namun dia juga mempersiapkan udah ditinggal yang untuk dicepat nih, ya toh, yang harus disiapkan. Dan namun ketika saya ikut banyak pertanyaan, dan di sini ini ada kemiripan. Di Kisah Para Rasul ini ada kemiripan dengan bacaan yang ada di Injil Lukas. Makanya di dalam Kisah Para Rasul ini dengan bacaan kita di leksionarium di Injil Lukas ada kesamaan. Ada urutannya. Nek basa Jawa nek basa Jawa nek gandeng enengi. Ada kesinambungannya. Basa teologi ini ada benang merahnya. Nah, menceritakan ringkas dari akhir kisah Tuhan Yesus yang hidup di dunia. Dan nantinya ketika akan dia naik, jadi murid-murid Tuhan Yesus itu dicepatkan, disiapkan supaya ketika dia Tuhan Yesus pergi ini, para murid kita itu menjadi saksi dan geragaman orang gugup ben siap tenang, siap berat menjalankan perintah. Nah, di sini Yesus mengutus para murid untuk mengucap syukur atau seruan semesta disertai persiapan-persiapan tersebut. Lah, kita diutus di dalam pekerjaan kita diutus dalam sekolah kita diutus dalam keluarga kita diutus dalam setiap. Namun kita juga senantiasa harus bagaimana? Mengucap syukur. Sekedar berkumpul di dalam rumah, bercanda tawa, nonton TV bareng, itu sarana mengucap syukur tidak? Sarana mengucap syukur tak? Nah, di sini bagaimana ketika kita merasakan kehangatan rumah tangga, kehangatan Tuhan di dalam keluarga. Nah, jadi wakilnya saya sendiri sebagai anak, wakilnya Tuhan itu di dunia diketon secara nyata yang dilihat dengan kasat mata. Wakilnya Tuhan itu yang mengirimkan siapa? Orang tua. Dan saya belum pernah mengatakan setahun yang lalu bagaimana peran orang tua itu juga penting, bukan hanya mendidik awet duit, saja, namun bagaimana peran pendampingan anak kepada orang tua dan sebaliknya anak kepada orang tua. Kuduani ketika anak di pangku orang tua, dan kita juga harus berani ketika orang tua kita lemah, orang tua kita berkelemahan, harus kita juga berani memangku orang tua kita, menuntun orang tua kita. Ini dasar pendidikan agama Kristen keluarga.
kita dibentuk, dipersiapkan. Yang pertama itu bukan di gereja. Gereja nomor sekian, sekolah nomor sekian, lingkungan itu nomor sekian. Yang paling sekian, yang nomor pertama adalah keluarga. Karena apa? Anak itu lahir dari rahim seorang ibu. Kita lahir dari rahim, dari di dalam perut, di dalam kandungan. Ibu harus kamu menjadi ini, menjadi tambah nanya, mendengarkan. Dari kandungan kita sudah dididik. Dasar fondasi kita dalam rumah tangga, dalam pendidikan agama Kristen itu ada pada keluarga. Nomor 2, gereja. Bagaimana? Apa dasarnya? Dan di sini yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menghayati persiapan yang disiapkan oleh Tuhan melalui kitab Kisah Para Rasul. Kita disiapkan untuk berjumpa yang memberi kesan, yang mendalam dan terjadi secara berulang-ulang. Dan Yesus berjumpa dengan kita, berjumpa dengan para murid, mengatakan, nek bahasa Jawanya, ini memperhatikan itu secara berulang. Nah, kasus nyatanya apa? Orang tua menikah pada anak, nek ngandani orang juga tidak berhenti satu titik saja. Betul nggak? Terus betul? Terus Bapak Ibu? Kowe aja ngono. Duh, kowe aja ngono. Sama. Nah, Yesus ini memerintahkan, mengingatkan kita secara berulang-ulang. Sama orang tua pada anak. Dan di sini di kebangkitan, di sekolah para petugas majelis dan di merah, semangat dimulai dari keluarga. Pemulihan, pendamaian dimulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari keluarga. Bagaimana ketika kita mempersiapkan diri kita sendiri-sendiri melalui keluarga. Nah, karena apa? Ketika kita tidak mempersiapkan diri, ketika kita tidak mempersiapkan diri dari keluarga, nanti kita bawa ke gereja, ke masyarakat. Ketika kita nampani berkah, menerima berkah dengan visi yang besar, dengan karya yang besar. Ketika kita memadai menikah, tempatnya ini sudah kehidupan ini, orang kuat akhirnya hancur. Makanya kita dipersiapkan untuk menjadi saksi. Nah, dari kisah bacaan Injil, yang Injil itu di Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ini tentang perjumpaan dan persiapan diri juga. Bagaimana kita harus dimuliakan. Yang dimuliakan adalah Tuhan. Kita harus bagaimana? Kita harus bersuka cita. Suka bingah. Nek sejore suka bingah. Jadi lakon ini kita harus suka bingah, harus bersuka cita. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mempersiapkan, ketika kita harus dipulihkan, diatap, diingatkan oleh Tuhan, itu berbeda. Setiap orang diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Tuhan, berbeda. Terkadang sakit, terkadang enak. Ketika kita harus keluar dari zona nyaman kita,
pasti banyak omong, banyak sakit di dalam diri kita. Namun visi yang luar biasa, berkat yang luar biasa akan disampaikan kepada kita. Baik itu jasmani maupun rohani. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan juga mewujudkan kasih Allah, mewujudkan sukacita kasih Allah dengan kehidupan yang sungguh luar biasa. Kita diwakili oleh para pemuda remaja kita dan anak-anak sekolah kita untuk berbagi kasih di GKJ kita. Kita diwujudkan, ini baru sebagian kecil Bapak Ibu. Kita wujudkan terus secara pribadi kita. Dan di sini kembali di dalam persiapan kehidupan kita. Ibadah itu juga perlu persiapan. Perlu koreksi. Saya kembalikan ikut khotbah. Saya bisa berdiri tegak dan saya khotbah tidak menggunakan teks. Ini hanya buku saya comoti. Oh ya, intinya untuk mengingatkan ini. Karena apa? Karena peran Bapak Ibu majelis yang ada di depan ini juga peran Bapak Ibu jemaat yang ada di sana. Jadi saya bisa berdiri berkhotbah semacam ini juga itu peran Bapak Ibu Saudara. Seperti itu. Pematur nuwun sana. Peran yang sangat luar biasa dan tak disadari Bapak Ibu. Dan tata ibadah itu semua. Ketika banyak kekurangan, ketika saya mengetik tulisan-tulisan di awal tadi Pak Haji di depan mengajak untuk kepada ibadah. Apa? Diangkat, diingatkan ketika kita masuk ruang Maha Kudus. Terus kita diajak untuk masuk melalui foto salam. Kita diajak untuk kata membuka, kita menjelaskan tentang tema pengakuan dosa, kita dilayakkan oleh Tuhan, kita anugerah. Nah, ini sih untuk asik menjadi pertanyaan. Kenapa pengakuan iman rasuli yang biasanya di zona nyaman Bapak Ibu Saudara majelis dan jemaat di tempat ini, biasanya pengakuan iman rasuli itu diucapkan di lapangan. Nah, ini kok dinyanyikan, namun tanpa interlude. Maksudnya tanpa interlude itu apa sih? Tanpa intro. Biar menjadi sambungan dan inti. Banyak gereja di GKJ dan sudah menggunakan. Di bahasa Jawa itu di hidup PKPR apa saya lupa juga ada. Maka kita terus. Dan kita sudah diizinkan, disiapkan oleh Allah bagaimana ketika kita harus melakukan dan beri waktu. Sebelum kita bersama, bagaimana ketika mengaku dikuatkan dengan pengakuan iman rasuli dan nak persembahkan. Sebelum kita mempersembahkan, kita dimeling, diajak, didasarkan dengan dan kita ketika keluar dari tempat ini kita diutus melalui pekerjaan kita, melalui sekolah kita
untuk senantiasa hidup bersama Tuhan. Dan kita akan, sebelum kita pulang, alihkan mari kita bersama menghayati makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan kerendahan hati kita. Biasanya yang teringat dalam pikiran kita, kalau saya pribadi, kata-kata orang tua biasanya habis. Teringat sampai saat ini. Karena apa? Itu luar biasa. Kata-kata orang tua kita itu melatih luar biasa. Jadi mari kita bersama belajar membangun relasi untuk disiapkan oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara tempat ini karena Bapak Ibu sudah membentuk saya sampai saat ini. Mari kita bersama merasakan kehangatan telah GKJ Bangsa. Demikian pertemuan pada kesempatan ini saya cukupkan. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa pribadi. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, ketika kami boleh bertolong-tolongan menanggung Tuhan dan bersama menghayati panggilan Tuhan, menjadi saksi, dijadikan menjadi saksi yang sungguh luar biasa. Tuhan akan senantiasa hidup bersama di tengah kehidupan keluarga prestasi dan membawa berkatnya luar biasa. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 280 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, aku percaya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kepada Dia yang bertakhta di surga yang mulia, layaklah kita untukkan segala puji-pujian, sembah, kemuliaan, dan persembahan. Marilah kita haturkan persembahan syukur atas segala rahmat dan keselamatan serta karunia-Nya di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan persembahan kita terambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364 secukupnya. Ya Tuhan Allah yang merupakan sumber berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan berkat-berkat Tuhan sungguh melimpah di dalam hidup yang kami lalui hari lepas hari. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami baru saja menerima berkat firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan yang kami terima boleh menjadi sumber tauladan di dalam kehidupan kami, di dalam mengarungi kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Bapak Maranatha Haji Kusuma, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati pelayanannya, sehingga pelayanannya boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami berjemaat, khususnya di GKJ Bangsa pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami juga datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan kami. Memang ini tidak sebanding dengan apa yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan, tapi janganlah keikhlasan kami masing-masing di dalam memberikannya kepada-Mu. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar ini dapat digunakan untuk melayani kerajaan-Mu di GKJ Bangsa dan di dalam kehidupan kami pada umumnya. Kami juga Tuhan mohon ampun apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan kami terselip dosa dan kesalahan. Hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk memegang persembahan ini, mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun, sehingga penggunaan persembahan ini semata-mata untuk kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya hanya kami serahkan di dalam kuasa tangan Tuhan. Apabila kami nanti kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, perjalanan kami sampai ke tempat tujuan kami di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun. Apabila kami juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam berjemaat, baik itu di Karangkedang dan yang lain-lain, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga semua kegiatan kami ya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di
yang jauh dari sempurna. Kesempurnaannya Tuhan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi karya kasih dan pengampunannya. Rasakan, nikmati, dan kecaplah berkat Tuhan dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi pada yang membentuk dan mempersiapkan kita untuk menjadi saksi. Mari kita bersama menjalani kesiapan tugas panggilan kita dengan menyanyikan dari Hitung Jemaat nomor 408 bait yang pertama sampai yang ketiga. Di jalanku diiringi. Amin.
sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Bangsa, Kamis tanggal 25 Mei 2017. Yang pertama, majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya kasih setia Tuhan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yang kedua, majelis mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang melayani pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus selalu memberkati.
Yang ketiga, persembahan ibadah Minggu 21 Mei 2017 sebagai berikut. Persembahan mingguan masuk Rp225.000, persembahan bulanan Rp1.025.000, persembahan pemanggilan pendeta Rp197.500, persembahan komisi dan kelompok Rp187.000, persembahan padi dari Bapak Harjo Didiryo Rp400.000. Yang keempat, kegiatan pemahaman Alkitab sepekan itu libur. Yang kelima, menginformasikan ibadah Minggu 28 Mei 2017 menggunakan tata ibadah khusus dengan bahasa Indonesia menggunakan hitung jemaat. Dimulai jam 8 WIB, petugas penjemput tamu Bapak Juwadi dan Bapak Sadio, pengiring Bapak Teguh Margowaluyo dan PPJ Ibu Siti Barihardani dan Saudari Mara Teresia Sundoyo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Yang keenam, diberitahukan kepada semua pelayan, pengkhotbah, konsitorium, organis PPJ, dan pemetuk tamu. Besok pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 jam 15 kumpul di gereja untuk mempersiapkan ibadah hari Minggu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketujuh, diberitahukan kepada Adi Yuswo DKJ Bangsa, besok hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 akan dilaksanakan gendu-gendu rasa di rumah Bapak Hadi Suwito jam 14 WIB. Atas perhatiannya kepada para Adi Yuswo kami ucapkan juga terima kasih. Yang kedelapan, diberitahukan kepada majelis, keluarga majelis, pendamping vikaris, panitia pemanggilan pendeta, pendeta konsulen dan vikaris besok hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 jam 17 bertempat di DKJ Bangsa. Untuk itu, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang kesembilan, diberitahukan kepada Majelis DKJ Bangsa besok hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 14 WIB akan dilaksanakan rapat atau sidang majelis bulanan. Bagi jemaat yang berkepentingan harap berkirim atau kirim surat menyampaikan kepada majelis kelompok. Atas perhatiannya kami juga ucapkan terima kasih. Yang ke-10, diberitahukan kepada seluruh pengurus, ketua, koordinator, sekretaris, bendahara, komisi, dan juga kelompok besok pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 setelah ibadah akan diselenggarakan koordinasi program pelayanan tahun 2017. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan yang ke-11 untuk kita membawa pokok-pokok dalam doa. Yang pertama yaitu untuk berdoa untuk kesatuan hati pelayanan di DKJ Bangsa. Yang kedua, kesatuan panitia, pemanggilan pendeta, pendamping vikaris,
majelis, vikaris, dan juga pendeta konsulen di dalam pelayanan. Yang ketiga, untuk mendoakan rencana pelayanan GKJ Bangsa yang menjadi satu kesatuan membangun gereja yang bertujuan dalam kerajaan Allah. Itulah warta jemaat pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya undang kalian berdiri untuk mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama dan yang ketiga. Tenanglah ini hatiku. Amin.
Kapelnya digulung ya.